Jadi perkenalkan, nama saya Igede Satria Langgeng Asmara. Saya biasa dipanggil Dede, asal Bali. Kemudian sekarang tinggal di Denpasar dan pekerjaan saat ini di divisi pengajar ya di Sunar Sanggita yang merupakan anak perusahaan dari PT MTN. Bagaimana pengalaman kakaknya nih, Kak, pertama kali saat bekerja di Sunar Sanggita, yaitu anak perusahaan dari PT MTN ini, Kak? Pengalaman pertama untuk saat pertama kali mengajar ya di Sunar Sanggita yang merupakan anak perusahaan dari PT MTN ini sangat mengesankan karena saya mendapatkan ilmu baru ya, karena sebelumnya saya kan belum pernah ya mengajar piano dalam hal ini untuk anak-anak yang memang bukan penyandang disabilitas ya atau untuk umum. Jadi kemudian belajar untuk menyesuaikan materi ajar bagi peserta didik yang non disabilitas, kemudian dapat ilmu baru juga karena baru-baru ini juga kita sedang melakukan pelatihan membaca not balok untuk teman-teman disabilitas netra khususnya. Jadi ini salah satu pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman bekerja sama dengan Sunar Sanggita selama ini yang saya rasakan cukup baik karena dari ownernya sendiri juga sangat mendukung kemajuan dari Sunar Sanggita atau anak perusahaan dari PT MTN ini, karena memang di sini juga kita melihat sebagai guru, selain kita juga belajar dengan siswa-siswa yang non disabilitas, kita juga dapat menambah wawasan kita untuk dibagi ke halayak banyak. Nah, bagaimana sih penyesuaian kerja di dalam Sunar Sanggita nih sebagai anak perusahaan PT MTN ini, Kak? Jadi penyesuaian kerja yang pertama, kebetulan Sunar Sanggita ini kan bergerak di bidang sekolah musik ya, lembaga pengajaran musik. Jadi penyesuaiannya adalah bagaimana seorang siswa mendapatkan ilmu dari seorang guru tunanetra dengan menggunakan ya istilahnya blind music lesson namanya. Jadi biasanya kita kalau mengajar itu kita harus memberikan buku ya kepada siswa, kemudian bagaimana kita mengajar apapun yang berkaitan dengan pembelajaran notasi, kemudian pembelajaran membaca, menulis notasi gitu ya. Nah di sini kita menyesuaikan dengan menggunakan cara kita yaitu blind music lesson. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita juga akan coba untuk memberikan apa yang kita dapatkan ya pada saat pelatihan not balok, sehingga anak juga bisa menyesuaikan cara mengajar kita juga ya, karena notasi balok ini kan notasi umum yang sudah pernah kita lihat di mana-mana ya kalau misalnya ada partitur musik. Jadi paling tidak kita bisa menyesuaikan bagaimana sih kita bisa mengikuti walaupun kita disabilitas gitu misalnya sebagai tunanetra, tapi kita tetap bisa mengajarkan murid-murid kita yang seharusnya mendapatkan pembelajaran notasi balok untuk mereka bisa gunakan membaca partitur musik gitu. Jadi untuk penyesuaiannya seperti itu, dan penyesuaian yang lain kita juga banyak sekali penyesuaian yang fleksibel menurut saya karena Sunar Sanggita sendiri ini sudah berdiri 2-3 cabang untuk di Denpasar, dan penyesuaian yang ini membuat saya menjadi lebih mudah untuk akses murid-murid, sehingga kalau misalnya ada guru-guru yang tinggal jauh itu misalnya kalau misalnya pas lebih dekat ke cabang A, cabang B itu masih bisa kita jangkau sehingga guru-guru tidak harus datang ke studio utama untuk mengajar seperti itu. Apa sih yang paling berkesan selama bekerja di Sunar Sanggita, yaitu anak perusahaan dari PT MTN ini, Kak? Yang paling berkesan ya selama bekerja di Sunar Sanggita ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, saya merasa bahwa di Sunar Sanggita ini saya diterima oleh ownernya, dan juga pastinya yang paling berkesan kedua adalah bertemu dengan banyak murid yang memiliki tipe yang cukup banyak ya. Jadi membuat saya menjadi lebih sering untuk belajar bagaimana caranya agar bisa mengajarkan murid-murid yang harus diajarkan gitu ya. Kemudian pengalaman berkesan yang ketiga, kita juga sudah pernah mengikuti pementasan ya. Jadi pertama kali kita guru-guru musik termasuk saya juga sudah pernah mengisi acara di Trans Studio Mall, kemudian di GWK Bali terakhir ya, Living World juga. Ini merupakan salah satu momen yang paling saya tidak bisa lupakan karena memang Sunar Sanggita ini adalah tempat yang memang betul-betul menyatu dengan hobi saya sebagai pengajar dan juga pemusik seperti itu. Kakak punya harapan gitu nggak untuk perusahaan-perusahaan supaya agar melibatkan kayak masyarakat yang mempunyai keterbatasan disabilitas gitu, Kak? Harapan sih sebenarnya cukup sering diucapkan ya, tapi ini merupakan harapan besar dari teman-teman disabilitas termasuk saya juga, karena ini menyangkut dengan bagaimana kita menjadi mandiri ya. Jadi mungkin saja harapan pertama yaitu mungkin saja ada hotel-hotel yang mau lah menerima
teman-teman kita disabilitas yang memiliki bakat musik untuk dipekerjakan di restorannya minimal untuk menghibur para tamu gitu misalnya ya. Jadi agar mereka juga mengetahui bahwa disabilitas itu juga memiliki bakat yang sama dengan teman-teman kita yang normal. Kemudian harapan kedua, semoga orang di luar sana juga melirik Sunar Sanggita itu bukan sekolah yang mengkhusus ke disabilitas. Jadi harapannya Sunar Sanggita itu dilirik menjadi sebuah lembaga sekolah yang memang benar-benar pengajar-pengajarnya ini adalah pengajar-pengajar yang dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang ya. Karena di sini kan slogannya Sunar Sanggita itu adalah tumbuh dengan harmoni, belajar dengan hati. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak-anak dengan memang dari hati kita yang paling dalam sehingga anak itu mengerti bagaimana belajar musik, kemudian bagaimana membangun rasa empati terhadap apa yang terjadi sebenarnya di studio musik itu. Misalnya dia ternyata bisa belajar lebih giat karena memang yang mengajar adalah teman-teman kita yang disabilitas. Bukan berarti anak-anak itu menjauh dari kita gitu ya. Jadi membangun empati dan rasa percaya diri untuk belajar bersama kita di Sunar Sanggita. Kakak punya pesan-pesan nggak sih untuk teman-teman di luar sana yang ragu akan keterbatasan fisiknya maupun keterbatasan dirinya? Jangan memikirkan keterbatasan menjadi halangan kita untuk berkarya, namun jadikanlah keterbatasan itu sebagai dorongan kita sehingga kita bisa melakukannya. Jadi keterbatasan itu adalah hanya sekedar nama, tapi setidaknya kita bisa melakukan aktivitas dengan normal tanpa harus memikirkan apa yang kita alami sekarang. Tetap semangat dan selalu berjuang untuk masa depan kalian semua. Jadi mudah-mudahan teman-teman disabilitas di luar sana tidak terlalu memikirkan bahwa wah saya disabilitas, jadi kalau misalnya saya bermain musik ya paling kerjaan saya cuma bisa main musik aja. Tapi mencoba itu adalah hal yang paling baik. Jadi kalau misalnya ingin mencoba untuk mengajar, cobalah dari awal. Kalau memang belum tahu cara mengajarnya, mungkin karena sekarang disabilitas netra kan sudah banyak punya perangkat-perangkat canggih ya. Barangkali bisa belajar dari internet atau melakukan aktivitas seperti visit YouTube atau apa gitu ya. Pokoknya apapun yang menjadi salah satu tantangan, seperti contoh disabilitas itu sebenarnya harus kita buat diri kita menjadi lebih semangat. Disabilitas itu bukan tantangan, tapi dorongan kita sebagai manusia yang lahir gitu.